ada profesional money laundering. Ini apa ini? Sukses mencuci uang. Kita itu harus tidak pelit. Saya nggak tahu persis juga ya dari kasus-kasus yang ada ini seberapa besar uang hasil kejahatan itu bisa kembali ke negara. Tapi kalau kita lihat dari kasus-kasus yang ada misalnya Langit Biru, Ya. terus yang apa travel itu yang banyak juga Raibon, First Travel, Abu Tur itu kan nggak banyak yang bisa, bahkan masyarakat nggak ada yang kembali uangnya gitu ya. Iya. Ini kenapa gitu bisa terjadi? Halo Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan. Bersama saya M. Natsir Konga dan sudah ada Sobat PPATK, rekan kita Bapak Ardian. Beliau S1-nya di Universitas 11 Maret, S2, S3 juga di sana. Jam terbang beliau sudah cukup banyak ya, sebagai saksi ahli di persidangan ya. Dan tema kita pada pagi ini Sobat PPATK, kita bagaimana mengungkap sebuah kasus itu menjadi optimal. Strateginya apa yang harus dilakukan. Dan beliau punya banyak pengalaman ya, untuk sesuatu itu menjadi lebih dapat dioptimalkan putusan pengadilan yang ada. Pak Ardian ini sudah banyak sekali ya menjadi saksi ahli pada kasus-kasus besar seperti Jiwasraya, ya, kasus apa lagi, Asabri ya, Pak Ardian, Indra Kents, dan banyak lagi kasus-kasus besar lainnya. Kita elaborasi ya, kita dalami, kita kalau bisa kita kuliti nih Pak Ardian supaya ilmunya keluar ya Pak Ardian ya, untuk Sobat PPATK. Yeah. Oke, mungkin Pak Ardian bisa bercerita bagaimana seni menjadi saksi ahli itu sehingga dapat meyakinkannya. Atau dari hulu lah dulu ya, bagaimana supaya penyidik itu mantap gitu di dalam menyidik kasus tindak pidana asalnya dan tindak pidana pencucian uang. Baik, terima kasih Bang Vio. Jadi saya akan menceritakan sedikit ya pengalaman ya. Berapa kali sih Ardian ini pernah memberikan keterangan ahli di persidangan misalnya. Jadi belum banyak Bang Vio saya memberikan keterangan ahli, baru sekitar hampir 500 kasus ya. Itu banyak sekali tuh Pak Ardian. Ya, hampir 500 kasus ya, yang kasus-kasus terkenal sekarang misalnya Jiwasraya dengan segala turunannya. Ada yang terdakwa namanya Beni Cokro, Heru Hidayat, Peter Asiman, kemudian profesional money laundering lainnya. Demikian juga di Asabri. Kasus Asabri seperti itu, sangat kompleks dan menarik untuk kita bersama diskusikan gitu ya. Kemudian Indra Kents, bagaimana aset recovery Indra Kents ini dinamikanya sangat banyak gitu ya. Demikian juga di kasusnya Doni Salmanan ya. Kalau Indra Kents itu binomo, kalau Doni Salmanan itu konteks. Tadi Bang Vio mengatakan bahwa King Salmanan tuh ya kalau di itunya. King Salmanan. Oke. Tadi Bang Vio mengatakan bagaimana proses penegakan hukum dari hulu ke hilir gitu ya. Saya akan menyampaikan bahwa PPATK itu banyak memberikan warna gitu ya dalam penegakan atau pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kalau dari hulunya ada produk dari PPATK sendiri yang kita kenal, ada HA, HP misalnya. Hasil analisis, hasil pemeriksaan. Hasil analisis, hasil pemeriksaan yang kemudian itu dideliver kepada penyidik. Menjadi menarik kemudian adalah ketika hasil HA, HP itu merupakan bahan dasar untuk diolah. Setelah bahan dasar diolah itu, kita diminta untuk merasakan dulu nih ahli TPPU nih ya, merasakan kira-kira masakan ini pas nggak kalau kita nanti sampaikan kepada jaksa gitu kan ya. Itu apa, tertuang di mana? Ada proses dari penegakan hukum di
PPATK itu namanya Perka nomor 5 tahun 2001, ketika kita itu memberikan pendampingan itu sejak di penyidikan. Jadi begini, betapa ketika penyidikan itu akan maksimal ketika penyidikan itu didiskusikan oleh pihak yang mengerti tentang TPPU. Misalnya jadi fungsinya Pak Ardian ini sebagai perasa ya, artinya setelah chef melakukan adonan dari case yang ada, dirasa, betul. rasanya pas nggak? Pas Enak nggak? Enak Mana enggak? kurangnya gitu ya? Betul. Karena apa? Karena apa? Kita harus menyelami. Kebetulan gini Bang Nasir, saya dulu pernah sebelum di PPATK itu bergabung di kementerian tertentu ya, yang itu sebagai pemutus gitu ya. Sehingga tes sebagai pemutus itu ada di dalam bawah sadar saya, sudah didoktrin gitu ya. Waktu kami berada di Kop Pengayoman gitu ya. Jadi kita akan merasakan itu. Oh ternyata Pak penyidik ini perlu ditambah garam, perlu ditambah gula. Biar itu apa? maksudnya Pak Ardian pernah sebagai hakim ya? Itu masa lalu Pak Nasir. Oke, tapi ya itu kan bermanfaat ya. Ya itu. Pengalaman itu di dalam tadi merasakan sebuah adonan tadi kan. Betul. Jadi itu yang ada di dalam alam sadar kami, untuk kemudian bagaimana membuat sebuah rasa itu bisa disukai oleh si pemutus, oleh sang pemutus. Hakim dalam hal ini. Ya, dalam ini adalah majelis hakim. Apa yang dilakukan PPATK? PPATK akan melakukan gelar perkara namanya. Gelar perkara. Gelar perkara itu expose itu kita buat sebagai ajang untuk quote unquote adalah mengkuliti dari permasalahan itu. Kita bisa mendalami, oh ternyata perlu didalami di transaksi ini. Kenapa transaksi ini didalami? Karena diduga transaksi ini menghasilkan sebuah aset, atau transaksi ini menghasilkan sebuah activity, atau transaksi ini menghasilkan money itu uang yang tersamarkan, tersembunyikan. Jadi itu Bang Viu, bahwa rasa yang pas itu diperlukan. Ya, kita mendalami misalnya, oh ada transaksi yang diduga. Jadi kalau kita pun kerja keras tapi rasanya hambar kan nggak berarti kan? Ujungnya bisa onslah loh. Ah itu dia. Di sini seninya sebagai perasa saksi ahli. Iya. Silakan lanjut. Itu di level penyidikan. Saya contohkan misalnya begini. Ada kasus namanya kasusnya Alex Usman. Alex Usman. Tipikor. Ya, kasusnya Alex Usman Tipikor, yang dia itu diduga melakukan tindak pidana korupsi, kemudian proceed of crime-nya, hasil kejahatannya itu dia gunakan untuk membuat perusahaan percetakan. Alex Usman pada waktu itu korupsi diduga sekitar 10 miliar. Sebagian dari uang hasil kejahatan itu digunakan untuk membuat perusahaan percetakan besar, karena itu menjadi rekanan dari instansi tertentu gitu kan. Jadi besar itu. Kemudian dia gunakan juga untuk membuat toko, membangun toko handphone yang besar di kota Casablanca. Besar itu. Toko ya. Ya. Apa yang terjadi? Kita melihat bahwa diduga akan terjadi proses pemutaran transaksi keuangan dari yang negatif, berusaha untuk disuci menjadi positif, yang itu dimasukkan ke dalam transaksi-transaksi bisnis di percetakan dan ini tadi, percetakan dan handphone tadi ya, toko handphone tadi. Nah, kita melihat, kita sampaikan misalnya cara merasakannya, Pak penyidik, sepertinya ada persamaan tempus delicti namanya. Nah ini ya, saya udah mulai masuk ke tes ya, mau masuk ke ini kurang garam, ini kurang gula. Kita sampaikan, Pak penyidik, ini sepertinya
ada kesamaan tempus antara proceed of crime dengan usaha-usaha ini. Ayo kita kemudian mencari interkoneksi namanya, atau disebut hubungan. nexus ya, atau hubungan antara uang hasil kejahatan yang 10 miliar ini dengan dua aktivitas tadi. Ternyata itu kelihatan misalnya di HA kita. Oh, ternyata ada uang misalnya ya untuk pembelian ke banyak vendor penyedia kertas, atau ke distributor sole agent iPhone terbesar yang Alex Osman itu di bawahnya dia. Oh, ternyata berarti ada nexus di situ, diduga uang hasil kejahatan itu untuk apa? Untuk pembangunan pembuatan usaha percetakan tadi dan itu tadi. Nah, inilah gunanya bahwa kita memberikan rasa ini kurang garam. Kalau kurang garam ya tambahin garam dong. Jangan dipaksakan untuk kurang garam itu tetap dilimpahkan ke jaksa. Jadinya apa? Nggak akan kelihatan tuh rasa nikmatnya gitu loh. Dan tapi tambahin garam sehingga kita bisa menemukan interconnection antara usaha percetakan tadi dengan usaha handphone tadi diduga dibiayai dengan hasil kejahatan. Nah, inilah yang disebut sebagai tainted activity. Tainted activity. Ya. Nah, jadi bisa nggak tergambarkan? Memang kelihatan kecil 10 miliar hasil korupsi itu. Tetapi yang terjadi sebenarnya jauh lebih besar dari itu. Ya. Jadi begini, ketika pada waktu itu kita berpikir bahwa ada loh modus TPPU yang memungkinkan TPPU tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang yang memungkinkan aset recovery atau pemulihan asetnya itu melebihi dari tindak pidana korupsi. Jadi gini, uang hasil kejahatan korupsi 10 miliar, tapi dengan adanya TPPU, aset recovery nanti yang dirampas untuk negara itu melebihi dari 10 miliar. Begitu loh. Ya, ya. Kalau yang dimaksud Bang View tadi, behind the scene ada apa gitu kan ya? Iya. Itu kita tidak waktu itu belum berpikir seperti itu ya, tapi kita melihat ada potensi bahwa nanti aset recovery itu melebihi dari proceed of crime atau hasil kejahatan. Inilah yang disebut sebagai modus atau tipologi commingling. Oke, Pak Ardian, sebelum saya elaborasi tindak lanjuti tentang bagaimana melakukan penyitaan aset ya atau aset recovery, saya ingin kembali tadi ke pernyataan awal. Ada profesional money laundering. Oke. Ini apa ini? Menarik saya kira ini buat sobat PPATK tahu profesional money laundering itu apakah sebuah profesi atau memang dia juga bagian dari mafia. Terus kemudian kenapa dia bisa disebut sebagai profesional money laundering? Baik, Bang View. Ketika kita itu mau sukses mencuci uang, kita itu harus tidak pelit. Itu prinsip. Pelit dalam hal bagi-bagi. Bagi-bagi, keluar duit untuk hire orang dan sebagainya. Oke, ya. Yang menjadi menarik sekarang justru permintaan sebagai professional money laundering atau PML itu berdasarkan dari saya 500 kasus loh Bang ya. Yeah. Jangan nafikan itu ya. Yeah. Saya tidak tahu. Jangan nafikan saya tidak tahu yang terjadi di lapangan. Ya. Permintaan dan professional money laundering itu tidak sedikit. Banyak sekali. Tidak sedikit. Baik dia sudah terjadi orang tersangka maupun belum ya. Dan kebanyakan mungkin yang belum jadi tersangka kali. Yang belum. Iya, iya, iya. Coba Abang bayangkan bahwa kasus ada misalnya kasus pembobolan dari perusahaan asuransi tertentu itu terjadi sekian tahun. Kemudian asetnya itu tidak mudah untuk dilakukan identifikasi. Itu salah satu hasil kerja dari para profesional ini. Nah itulah ketika
seseorang itu di-hire menjadi profesional money laundering, berarti dia harus sudah mempunyai konsep untuk aset recovery itu harus tidak berhasil ketika akan dilakukan penegakan hukum, atau setidak-tidaknya susah. Masalahnya profesional money laundering di sini yang ada di Indonesia itu berhadapannya dengan antitesis dari profesional money laundering yang ada di PPATK gitu loh. Jadinya boleh dikatakan orang-orang PPATK ngerti dong cara mencuci uang, tapi kita di posisi sebagai antivirus dari itu gitu loh. Sehingga apa? Ketika kita menyikapi adanya fenomena profesional money laundering, saya boleh nyebut nama nggak? Boleh, kalau dia udah putus. Sudah putus. Ya. Jadi di kasus, mohon maaf ya. Jadi di kasus Jiwasraya, profesional money launderingnya itu namanya Peter Rasiman. Ya. Terprofil lah, kira-kira terjadi. Kita melakukan profiling terhadap siapa sih Peter Rasiman. Bagaimana sih background dia dan ini ya. Kita harus melihat ketika dia juga menjadi konsultan-konsultan di perusahaan lain, cara tipe dia mencuci itu seperti apa. Relatif dia tidak akan menguasai sekitar 21 modus pencucian uang gitu kan. Jadi dia akan menguasai hal-hal tertentu yang memang ini passion dia gitu. Ya. Kita sudah profiling dan itu akhirnya apa? Kelemahan daripada profesional money laundering adalah kebanyakan dia itu bukan sarjana hukum. Oh, jadi para profesional itu juga punya passion ya di dalam tipologi yang ada gitu. Ya. Di dalam memanfaatkan tipologi. Ya. Dia tahu kelebihan tipologi, tapi dia tidak mengetahui kelemahan tipologi. Oke, apa yang dilakukan oleh para profesional tadi, khususnya di kasus ini? Di dalam memberikan masukan lah atau tata caranya bagaimana mencuci supaya nggak ketahuan, itu gimana? Saya akan berarti ngajari abang nyuci uang ya. Oke, saya ajari abang. Ketika abang mau mencuci uang, tinggalkan 3 step pencucian uang. Placement, layering dan integration. Tinggalkan itu. Ya itu udah jadul tuh ya. Jadul, itu kan. Jangan melakukan itu. Kalau melakukan itu sama aja dengan mempermudah penelusuran dari aset-aset itu dong. Ya, itu dulu pernah di podcast sebelumnya saya membedakan antara pelaku pencucian uang kalangan birokrat seperti bupati, gubernur dibanding dengan anak-anak milenial seperti Doni Salmanan ya. Yeah. Doni Salmanan udah nggak pakai itu lagi. Enggak. Gitu ya. Oke, silakan. Enggak. Doni Salman nggak gitu. Indra Kents nggak pakai gitu. Kita berani mengatakan, oh ada 10 RM Indra Kents gitu kan ya. Tapi ini mau sidang, saya nggak boleh ngomong ya. Jadi jangan gitu ya. Nah, Bang, kalau kita mau mencuci uang dan sukses, satu nggak boleh pelit, yang kedua tinggalkan cara-cara yang sudah terbiasa diketahui. Placement, layering, integration itu menjadi isu yang out to date gitu. Tinggalkan itu. Pakainya apa? Pakainya kukus Marving. Apa itu? Saya jadi ngajarin nyuci uang gitu kan. Ya, artinya lakukanlah pencucian uang itu yang tidak ada nexus atau interconnection tadi antara hasil kejahatan dengan uang. Misalnya kayak gitu. Misalnya ya, kita akan meletakkan uang itu di Swiss misalnya. Keberadaan uang di Swiss dengan uang hasil kejahatan di Indonesia itu jangan sampai ada transaksi gitu loh Pak. Antara kita dengan bank di Swiss. Antara uang yang harusnya ada di sana dengan tindak pidana yang ada di sini, tidak ada namanya transfer, tidak ada namanya ini. Pak Ardian, ini tipologi kokos Marving ya? Itu kan nama burung ya? Itu apa kesamaan antara tipologi ini yang dilakukan oleh profesional money laundering tadi? Bang, saya akan ilustrasikan begini ya. Ada burung itu namanya burung kedasih ya. Burung kedasih itu dia bisa bertelur, tapi dia itu tidak bisa ngeremin telurnya. Tidak bisa
menyuapin anaknya. Oke. Sehingga apa yang dilakukan oleh dia? Dia menitipkan telurnya itu ke sarang burung lain. Ya. Ketika kemudian dia sudah bertelur di situ, siapa yang ngeramin? Burung lain. Nanti menetas kan? Kalau menetas itu, si kedasi itu atau si kuko ini, telurnya atau anaknya dari burung yang induk tadi, yang biangnya tadi didorong-dorong ke belakang, yang ini jatuh. Akhirnya yang hidup tinggal dia. Akhirnya setelah menetas ya, siapa yang ngasih makan? Si burung biang tadi. Setelah gede, apakah ngikut dia? Enggak, Bang. Dia akan kembali ke komunitasnya. Sekuku, Bang. Itu kerennya, Bang. Jadi artinya anaknya tadi walaupun ditetaskan oleh burung lain, disuapi oleh burung lain, tapi akhirnya kembali ke dia. Yes. Meskipun tuh ada proses waktu ya. Yes. Tapi tidak teridentifikasi kalau itu anak si kedasi, Bang. Nah kan kelihatan juga ininya, DNA-nya kan nampak tuh. Iya, itu dia. Artinya kalau kita ilustrasikan pada uang gitu kan ya, Iya, tidak iya. terlihat tuh siapa si pemegang uang saya. Tapi PPATK tahu ya karena memeriksa DNA-nya kan. Bahwa PPATK, itu betul. DNA-nya adalah kedasi juga gitu. PPATK memeriksa DNA-nya dan juga PPATK mempunyai istilahnya nanti tukang sembelih yang bisa memastikan ini ya. Tukang sembelih yang memastikan ini adalah anaknya si kedasi itu. Tapi ketika menjadi ironis bahwa kalau itu tidak teridentifikasi, kalau itu tidak tidak atau lepas dari identifikasi pihak-pihak tertentu kan ya. PPATK juga mungkin punya keterbatasan gitu kan ya. Sehingga ketika banyak modus-modus yang canggih yang itu tidak dimiliki antitesisnya oleh aparat penegak hukum yang lain, khawatirnya Bang, banyak hasil-hasil kejahatan itu aslinya sudah jadi zonk. Salah satu kehebatan dari salah satu cara mencuci uang yang selanjutnya adalah Bang, kalau Abang pengen mencuci uang jangan sampai terlihat nexusnya. Nexus? Ya. Apa itu? Nexus itu tadi hubungan antara hasil kejahatan dengan aset atau activity atau uang tadi. Loh, ini kan saya jadi ngajarin nyuci uang Bang. Tapi nanti ini kalau dilanjut menjadi modus-modus kelas tinggi loh Bang, menyusahkan kita juga ya. Iya, kalau saya lihat di tipologi yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force on Money Laundering itu kan setiap tahun itu berbagai negara bahkan menampilkan apa yang terjadi, modus operandi yang terjadi di masing-masing negara sebagai alat tukar informasi untuk meningkatkan pengetahuan pemahaman penyidik kan. Dan memang ya kita tahu pelaku kejahatan juga melakukan pembelajaran kan gitu. Ya tinggal bagaimana kita saling kejar-mengejar di dalam hal belajar ya. Ya tentu tujuannya masing-masing berbeda. Kita untuk kebaikan bangsa dan negara, pelaku kejahatan untuk merongrong negara gitu ya. Betul. Ya memang oke lah, nanti Pak Ardian yang akan ritmenya tidak mengatur ya, mana yang kira-kira jangan sampai menjadi kontraproduktif ya. Tapi menurut saya sobat PPATK ini juga perlu diberikan pembelajaran supaya tahu ya pencucian uang itu dari waktu ke waktu itu begitu terjadi peningkatan, begitu terjadi kecanggihan ya di dalam melakukan pencucian uang. Dan peran sobat PPATK ini kan juga sangat bagus ya untuk bisa mendorong ataupun membantu dari proses penegakan hukum yang ada. Ya. Nah Pak Ardian, tadi profesional money laundering, dia dikatakan profesional, persyaratan kan harus ada, ya kan? Dilihat dari pendidikannya, dilihat dari pengalamannya, Portofolio dia.
portofolio dia menangani kasus yang apa saja. Keberhasilan dia mencuci. Nah, kan gitu kan. Nah, ini apa saja persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang profesional money laundering? Bang, ada profesi yang high risk. Ini yang ngomong bukan Ardian ya, tapi ini yang ngomong regulasi. Ada profesi-profesi yang high risk. Salah satunya adalah, ini saya tidak ngomong tentang sebuah profesi itu sebagai profesi yang negatif, tidak ya. Tapi karena ada oknum-oknum tertentu dari profesi itu yang quote unquote itu kemudian melaksanakan atau membantu dalam menyamarkan, menyembunyikan dari hasil kejahatan. TPPU itu kan adalah proses untuk menyamarkan, menyembunyikan asal-usul dari hasil kejahatan sehingga yang harusnya negatif menjadi tidak kelihatan gitu loh, Bang. Seolah-olah menjadi sah. Seolah-olah menjadi sah, seolah-olah itu menjadi harta yang sah gitu loh. Nah, itulah mencuci uang. Saya mau mengartikan pengertian yang disampaikan Pak Ardian tadi seperti pulpen. Yeah. Pulpen ini kan fungsinya menulis kan, tapi juga bisa digunakan untuk mencolok mata orang, menyakiti, kan gitu, menyakiti kan, betul. Kan begitu ya. Iya. Artinya ilmu yang ada tergantung mau dibuat baik atau mau dibuat jahat, betul, kan gitu. Betul. Oke. Gitu ya. Nature-nya orang itu baik kan. Ya. Tapi kemudian di perkembangannya ada yang tidak baik. Nature dari profesi itu kan baik toh. Baik. Tapi ternyata ada oknum-oknum yang menjadikan profesi itu jadi tercemar gitu loh. Yang sehingga kemudian misalnya PPATK memasukkan profesi itu menjadi high risk. Saya akan menyampaikan profesi dari dua orang itu tadi ya, diduga mereka itu ada perencana keuangan. Dan biasanya mereka punya background pengetahuan tentang akuntan, tentang financial yang sangat canggih. Canggihnya seperti apa tuh? Mereka itu relatif lulusan tidak sembarangan, dari sekolah-sekolah tidak sembarangan. Ardian yang lulusan sembarangan aja gitu. Tapi mereka belum tentu kan. Tapi Ardian tahu gitu loh, ketika untuk menjadi sesuatu menjadilah orang yang baik, jangan menjadi orang yang brengsek dong. Kan gitu. Nah, mereka mereka pinter itu mereka dari lulusan yang bagus gitu ya. Pendidikan mereka relatif keren gitu ya. Tapi mereka menggunakan itu sebagai virus untuk nyuci uang, untuk membantu menyamarkan, menyembunyikan. Jadi fungsi mereka ini hanya sebagai konsultan kah atau juga dia mempraktikkan ilmunya itu di dalam proses melakukan pencucian uang itu? Mereka itu dikasih fee tinggi loh, Bang. Iya. Bang, saking tingginya itu antara 30 sampai 40%, Bang. Dari uang yang dicuci. Oh, gede dong berarti ya? Saya korupsi 100 miliar misalnya. Saya harus siap untuk keberhasilan itu 40 miliar saya kasihkan ke pihak tertentu yang nyuciin uang, Bang. Dan buat pelaku kejahatan no problem itu ya? No problem, saya dapat 600 miliar. Itu yang itu menyusahkan kejaksaan, menyusahkan KPK, menyusahkan kepolisian. Iya. Susah, Bang. Bagaimana kita itu bisa mendetek uang yang ada di luar negeri tapi tidak ada transfer ke sana, Bang? Nah, itulah gunanya Bank View menjadi antivirus kan. Kita hanya memposisikan sekarang mau jadi virus atau antivirus. Kalau kita akhirnya memilih, kalau saya memilih menjadi antivirus dong. Ardian tahu ilmu tentang TPPU? Sangat. Ardian menguasai mencuci uang, mungkin saya lebih canggih dari Peter Hasiman, Bang. Tapi apakah hidup saya akan menghinakan diri gitu ya? Saya harus menghinakan diri? Enggak, saya malu sama adik-adik kelas saya dong. Saya malu sama alma mater saya UNS yang saya pengen UNS bangga gitu, ada alumninya ya, ada alumninya yang menjadi antivirus gitu loh, Bang. Peter tadi berapa dapat fee ketika menjadi profesional marketing? Jadi gini, jadi kalau pasalnya gitu, saya boleh nyebut pasal ya, Bang ya. Jadi saya akan menyampaikan untuk teman-teman ini ya, sobat PPATK. Sobat
PPATK. Bahwa ketika kita ngomong tentang TPPU itu kita harus melihat karakteristik dari perbuatan itu. Jadi TPPU itu dibagi dua perbuatan sebenarnya. Perbuatan aktif sama perbuatan pasif. Ya. Sorry, saya akan menyampaikan itu biar untuk pemahaman kita. Versi simpelnya, saya nggak bisa mengatakan kata-kata yang keren karena saya orang bodoh ya. Jadi bisanya saya mengatakan kata-kata yang simpel. Ketika Ardian ini melakukan tindak pidana korupsi, kemudian Ardian ini mencuci uang, saya mencuci uang aktif, saya itu pelaku TPA, tindak pidana asal, ini kenanya pasal 3, Pak. Pasal paling berat. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan pemberantasan tindak pidana penjara. Iya, mudah-mudahan sudah disampaikan di podcast sebelumnya. Iya. Ya, kalau enggak series dong Bang. Iya, saya mengingatkan lah ini buat sobat PPATK. Oke ya. Professional money laundering begini. Kira-kira ya, sobat PPATK. Saya boleh nyebut nama ya. Beni Cokro, Heru Hidayat. Iya, karena udah putus kan. Udah putus ya. Beni Cokro, Heru Hidayat minta tolong sama Ardian. Ardian, cuciin uang gue dong. Berapa? Nih. Fakta apa beneran apa contoh nih? Saya sidang 9 jam. Artinya dia meminta itu tadi ke Pak Ardian, contoh apa? Beneran? Oh, kalau ini contoh ini. Contoh. Sorry. Enggak, ini Peter Rasiman, sorry ya. Peter Rasiman, tapi saya kan Ardian ya. Ardian lebih canggih dong dari Peter Rasiman dong, ya kan? Ardian lebih canggih dari Jimmy Sutopo. Jimmy Sutopo itu PML-nya, Professional Money Laundering-nya untuk Asabri, Bang. Oke, satu untuk Jiwasraya, satu untuk... Kalau mereka nomor 2, nomor 3, nomor 1 saya nggak sebut namanya, nomor 0 itu Ardian. Gitu ya. Oke, saya akan sampaikan ya. Ketika Beni Cokro, Heru Hidayat, yang dia diduga mendapatkan proceed of sebenarnya itu kemudian, Ardian, cuci ini uang gua, 100 miliar, 200 miliar, 1 triliun. 2 triliun, 3 triliun. Bang, 30%. Ini saya 30% dari 1 triliun aja berapa, Bang? 300 miliar. Ya kira-kira gitu. Ini padahal yang dicuci adalah berapa? Puluhan triliun. Abang bayangin. Jadi kerja mereka itu tadi dari hulu ke hilir juga kan? Artinya dari hulu ke hilir. Dalam proses pembobolan itu udah mereka lakukan itu. Iya Bang, bagaimana mereka menirmak sebuah transaksi saham yang saham itu kelihatan indah tapi saham itu digoreng. Artinya kegiatan itu udah dilakukan dari awal ya, dari hulu. Sebelum kasus ini terbongkar. Tadi pengertian saya itu, dia dapat order itu setelah uang kejahatan itu terkumpul. Untuk yang kasus itu diduga sejak awal. Oh, jadi lihat ininya juga ya? Ya, kasuistik. Ada yang memang sejak awal itu sangat rapi dan kemudian masif, kemudian nilainya bisa tinggi. Ada yang setelah saya korupsi, saya kasihkan abang, bang cuciin. Kalau Pak Ardian lihat tuh, profesi money laundering, profesional money laundering tadi itu, dia dapat klien atau dapat project itu, kebanyakan mana tuh? Setelah terkumpul uang hasil kejahatan lalu dia cuci atau dia ikut dari awal, diikut sertakan dari awal? Kalau saya menjadi profesional money laundering, saya mending dari awal sejak kita melakukan tindak pidana asal, Bang. Sehingga saya akan memperkirakan, menyamarkan, menyembunyikannya itu memang saya mulai sejak korupsi itu terjadi. Sejak korupsi itu kita rencanakan gitu. Sehingga itunya itu tidak terlacak ya. Sehingga seolah-olah nanti yang kita patahkan itu bukan hanya TPPU-nya, korupsinya juga. Bagaimana kita bisa mengatakan itu merugikan negara seandainya saham yang dibeli itu adalah benar-benar saham sehat itu loh. Tapi itu nggak sehat karena saham itu digoreng itu gitu loh. Fundamental keuangannya aja udah rusak misalnya. Fundamental yang dipaksakan untuk kelihatan indah gitu loh. Kan dipoles sejak awal ya. Dipoles sejak awal dan kemudian terjadi masif.
Dan di awal-awal indah, lama-lama kan jebol. Nah, perbedaan antara profesional money laundering di kasus Jiwasraya dan profesional money laundering di kasus asuransi Asabri itu ada nggak? Relatif sama, gengnya juga sama. Oh, itu geng, Bang. Oh, itu boleh ngomong nggak ini geng? Waduh, ini kan kalau putus. Iya, kalau Ardian itu sebagai ngomong pembelajaran buat ya, sobat PPATK. Ketemu Ardian itu ngomongnya pinggir jurang dong. Kan gitu kan. Ngapain ketemu Ardian kalau kita nggak ngomong di pinggir jurang kan? Iya. Nah, gitu. Itu gengnya geng Jawa Tengah, Pak. Saya nggak nyebut kotanya ya. Geng pemainnya. Tapi itunya sama. Joko Chandra apa? Iya, geng kota itu adalah diduga yang melakukan kejahatan di Jiwasraya dan Asabri. Banyak itu gengnya, jumlahnya. Kadang jumlah itu tidak merepresentasikan keberhasilan ya, tapi justru sedikit. Tapi kalau efektif, orangnya nggak banyak, tapi justru efektif. Oke, nah sekarang kembali lagi tadi untuk recovery aset. Ya. Pak Ardian sudah bercucur keringat, penyidik sudah berlimbah, berpeluh keringat, gitu ya. Betul. Jaksa juga. Ya. Kan bagaimana supaya uang hasil kejahatan ini bisa dikembalikan kepada negara? Betul. Nah ini saya nggak tahu persis juga ya dari kasus-kasus yang ada ini seberapa besar uang hasil kejahatan itu bisa kembali ke negara. Oke, Bang, punten ya, Sobat PPATK. Saya akan mengatakan bahwa aset recovery itu bukan hanya untuk negara. Ini kan dilihat oleh masyarakat umum ya. Artinya bahwa, hei teman-teman korban binomo, hei teman-teman korban kuatek, teman-teman korban edisi cash gitu ya, yang mendengar podcast ini, teman-teman mempunyai hak. Itu yang 106 triliun? 106 triliun itu ada bang. Apa namanya? Tapi boleh ngomong nggak nih bang? Boleh lah, sedikit-sedikit. Kan udah putus juga tuh ya? Belum bang, belum. Kasus apa itu yang namanya? Ya, hurufnya ada dua bang. Ada dua huruf, huruf I sama huruf S. Itu bentuknya koperasi bang. Iya kan, kalau namanya kan udah tersebar di masyarakat. Disebut apa pak? Apa-apa. Baik. Begini, ini tentu saya izin Bang view ya, bahwa ada di Indonesia ini ada case yang koperasi ya, yang dia itu diduga menghimpun dana masyarakat juga, nilai kerugian masyarakat itu sampai 100-an triliun lebih, yang itu juga ada kaitannya ya dengan kasus-kasus yang kita bahas tadi di depan. Itu namanya koperasi Indosurya, Bang. Indosurya, ya. Dan Ardian di situ, Bang. Di situ untuk apa? Untuk menjadi antivirus. Bagaimana? Kalau ini bukan untuk negara, Bang. Sekarang gini, saya akan menyampaikan. Korban yang berhak untuk menerima aset recovery itu ada dua. Satu mungkin negara, yang kedua adalah masyarakat. Jadi gitu ya Bang, atas aset recovery itu siapa sih yang berhak? Itu kan siapa sih berarti yang korban dari sebuah kejahatan itu kan ada dua kemungkinan, negara atau masyarakat, gitu kan ya. Jadi ketika negara itu kan tergantung tindak pidananya apa, ada namanya tindak pidana korupsi, ada tindak pidana perikenan, illegal logging misalnya kayak gitu ya. Kemudian narkotika itu kalau dirampas asetnya dirampas untuk negara. Tapi tindak-tindak pidana lain seperti penipuan, penggelapan itu kan tentu uang ada yang punya, namanya uang korban. Demikian juga dengan kasus yang saya sebutkan tadi. Ketika Bang, coba Abang bayangkan ketika kita ditawari sebuah produk investasi atau produk tabungan misalnya gitu kan, yang mempunyai margin yang relatif tinggi, tentu kalau orang yang tidak begitu hati-hati itu dia akan menempatkan di situ kan ya. Ternyata
ketika uang itu terkumpul, tidak ada kegiatan turunan yang bisa menghasilkan uang yang untuk memberikan margin seperti itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi kan artinya gali lubang tutup lubang kan? Iya, iya. Ya, nah inilah ketika gali lubang tutup lubang itu di suatu saat akan terjadi default, akan terjadi gagal bayar. Nah inilah yang akan terjadi ketika itu terjadi default, masyarakat yang dirugikan. Ketika masyarakat dirugikan, apa yang diharapkan masyarakat? Yang diharapkan masyarakat berarti uang yang saya investasikan kembali toh. Iya. Nah itulah yang disebut aset recovery gitu. Iya. Berarti uang saya ketika saya menjadi korban bisa balik dong harapannya. Uang itu hak saya gitu kan ya. Nah itulah pendekatannya bisa melalui pendekatan tindak pidana asal, tapi kadang kurang maksimal, Bang. Sehingga TPPU lahir di situ sebagai instrumen untuk memaksimalkan aset recovery. Saya contohkan misalnya ketika di koperasi yang saya sebutkan tadi, kita bisa melihat kalau lewat Sudirman ada pelang besar ini disita oleh Bareskrim, gitu ya, atas aktivitas yang dilakukan oleh koperasi tersebut. Nah inilah salah satu proses dari aset recovery, adanya penyitaan, adanya pemblokiran. Ketika itu tidak mampu dilakukan di tindak pidana asalnya, penipuan penggelapannya, TPPU muncul di situ gitu loh. Oh, ternyata gedung itu diatasnamakan orang lain. Jadi belum tentu dong melalui 372, 378 dilakukan penyitaan atas gedung itu. Tapi karena di TPPU ada modus namanya use of nomine. Sehingga diduga itu adalah nomini yang dipakai oleh koperasi tersebut sehingga gedung tersebut bisa dilakukan penyitaan. Nah, inilah TPPU. Untuk mengetahui nomini itulah peran PPATK di sana. PPATK luar biasa, Bang. PPATK ada dua produk yang luar biasa tadi. Namanya HA dan HP, yang kemudian untuk memaksimalkan HA dan HP tadi, PPATK mempunyai kegiatan tambahan, yaitu pemberian keterangan ahli. PPATK mempunyai banyak ahli yang bisa digunakan atau dimintain tolong oleh penyidik untuk lebih memaksimalkan penegakan itu, terutama aset recovery, kan gitu, Bang. Oke, dari kasus Jiwasraya dan Asabri tadi, berapa kerugian dan berapa yang bisa? Relatif maksimal. Maksimal. Ya? Yes. Kembali ke kas negara. Dirampas untuk negara. Iya, kan nanti prosesnya dilelang dulu, Pak. Tapi kalau kita lihat dari kasus-kasus yang ada, misalnya Langit Biru, ya, terus yang travel itu yang banyak juga ribuan, First Travel, Abutur, itu kan nggak banyak yang bisa, bahkan masyarakat nggak ada yang kembali uangnya gitu ya. Iya. Kenapa gitu bisa terjadi? Jadi begini, ketika saya ngomong di view PPATK tentu ya. PPATK sudah membantu dengan sekian banyak HA atau HP untuk mengungkap kasus itu ya. Kemudian PPATK mengirimkan ahlinya untuk menyapai itu. Tapi dan menunjuk di mana aja aset yang ada kan? Aset-aset yang ada. Tapi begini, kadang memang aset itu memang suatu saat atau di suatu kondisi, suatu kasus tertentu, aset itu memang sudah nggak ada, Bang. Kalau misalnya dia memang digunakan untuk kebutuhan tinggi yang luar biasa gitu kan ya, makannya dia sering ke Amerika, dia kemudian fashion show itu mahal sekali, Bang. Jadi uang-uang dari masyarakat itu tidak berbentuk aset gitu loh. Dikonsumtif lah ya. Dikonsumsi gitu kan ya. Kemudian beli gonta-ganti mobil, Bang. Ya, misalnya dia habis beli S-Class, kemudian ketemu temennya pakai RR, Rolls Royce, dia ganti Rolls Royce. Spread dari itu menggunakan uang masyarakat kan, Bang. Tapi kalau
ini kan berarti perpindahan antara S-Class ke Rolls Royce ini kan misalnya 20 miliar. 20 miliar itu kan sekarang udah berbentuk Rolls Royce kan. Iya. Nah kayak gitu ya. Akhirnya nanti duit itu kalaupun nanti dijual lagi, duitnya dipakai untuk konsumsi, Rolls Royce yang 20 miliar itu hilang kan. Iya. Nah artinya ada juga ketika orang itu menggunakan hasil kejahatannya itu untuk konsumsi. Misalnya uang itu untuk habis untuk hal-hal seperti itu, untuk hiburan, untuk foya-foya, untuk senang-senang, kadang aset recovery menjadi tidak maksimal. Tapi ketika aset recovery itu maksimal atas 3 hal, Pak. Yang pertama atas money, yang kedua atas activity, yang ketiga adalah atas aset. Activity apa itu? Activity Seperti kayak Alex Osman. Seperti Saya menggunakan hasil kejahatan untuk membuat percetakan, untuk membuat toko handphone di Casablanca, activity. Oke. Sita. Aset misalnya. Itu karena ada tokonya, ada pabriknya, ada Yes, bahan bakunya. Yes, akhirnya value-nya malah 28 miliar. Dari kerugian negara yang diduga cuma 10 miliar. Ya. STPPU, Bang. Oke. Ya. Kemudian kalau aset, misalnya kaset di kasusnya Joko Susilo, terjadi perampasan aset yang rumah di sana sini. Relatif tidak untuk usaha tapi untuk aset. Biasanya itu gampang ke penyidik membuktikan ataupun menyita itu. Untuk kasusnya Joko Susilo unik, Bang. Boleh saya sampaikan? Iya. Oke, ini untuk sobat PPATK. Jadi bagaimana sebuah aset yang sebelum tempus delikti bisa disita? Oke, Bang. Tempus delikti tahun 2010. Tapi asetnya Joko Susilo 2000, 2006, 2007 kok bisa disita? Itulah TPPU, Bang. Ngerinya TPPU di situ. Jadi ketika orang itu disangkakan TPPU, kalau bisa TPPU-nya hilang deh, gue kena TPA aja deh. Korupsi aja ya. Kena penipuan, penggelapannya, tapi TPPU-nya hilang deh. Karena dia langsung miskin bisa ya. Miskin, Bang. Oke. Abang antivirus, Bang. Iya. Nah, disitulah bagaimana aset yang sebelum tempus delikti bisa disita. Ini presedensnya adalah kasusnya Joko Susilo. Iya. Rumah tahun 2006 misalnya 2007 disita atas hasil kejahatannya Joko Susilo tahun 2010. Kok bisa? Itu TPPU. Modusnya namanya apa? Modusnya namanya skema Ponzi, Bang. Skema Ponzi. Nah, yang tahun 2006 tadi memang kan alas dasarnya ada. Undang-undang sebelum diamandemen, Undang-Undang nomor 8 kan. Undang-Undang nomor 23 kemudian diamandemen menjadi nomor 15 kemudian nomor 210. Kan tahun 2006 kan bukan pasal yang disangkakan terhadap Joko Chandra tadi. Karena yang di 2010 itu kan disangkakan kan dia melakukan korupsi kejahatan pada sesuatu hal. Sementara hasil yang dia peroleh 2006 atau 2006 sebelum itu tidak pidana asalnya berbeda atau kejahatannya berbeda. Kenapa bisa? Nah, ini terima kasih saya diberi area untuk menyampaikan ini ya. Sehingga pada waktu itu kan kasusnya Joko Susilo itu cukup menjadi gunjang-gunjing akademik ya. Kok bisa aset yang sebelum tempus delikti disita oleh KPK? Apakah itu tidak mendolimi? Tidak. Karena begini ceritanya. Misalnya ya, ini saya pakai ilustrasi lagi. Ardian melakukan korupsi tahun 2010. Iya. Ardian ini tahun 2006 minjam ke Bank View 3 miliar, Bang. Iya. Saya minjam ke Abang 3 miliar tahun 2006. 2006. Ini saya contohkan ya. Contohkan diri saya sendiri ya, bukan di Pak Joko Susilo ya. Saya akan menyampaikan itulah yang terjadi. Saya minjem Abang 3 miliar. Iya. Tahun 2006. Iya. Terus tahun 2006 itu saya beliin rumah, Bang, di Lawean misalnya. Tahun 2006 kan? Iya. Pakai uang dari Abang Pinjaman. kan? Nggak ada masalah dong. Iya. Uang itu positif dong. Iya. Aset ini positif dong. pinjam kan? Nggak ada masalah kan? Iya. Oke.
menjadi masalah adalah ketika ini sahabat baik. Iya. Jadi abang juga nggak berani minta ke saya kan, Iya. dan juga mungkin tidak kepikiran minta ke saya juga gitu kan. Tapi saya ingat di tahun 2010 saya melakukan tipikor, Bang. Kemudian sebagian dari uang hasil tipikor saya itu saya ingat, saya ada duit nih, saya punya utang ke abang nih, Nah, bayar kan? belum saya bayar kan. Iya. Saya bilang, Bang Piu, aneh punya duit nih. 3 miliar utang kita tak selesai ya, jangan sampai aneh ditagih di akhirat kan. Ini ya, tak transfer ya, 3 miliar ya, tahun 2010 ingat ya Bang. Iya. Inilah yang menjadikan aset itu layak untuk disita karena aset itu tercemari. Tercemari istilahnya. Yes, namanya tainted asset. Tainted asset. Yes Bang. Menarik sekali nih Sobat PPATK apa yang disampaikan oleh Pak Ardian. Ini 2 hari 2 malam mungkin kita nggak selesai-selesai nih membahas. Ini dan sangat menarik ya. Banyak ilmunya, banyak pengetahuannya dan semuanya ya, tapi ya Sobat PPATK apa yang disampaikan oleh Pak Ardian ini tadi ambil positifnya, jangan pula Sobat PPATK ikut menjadi pelaku pencucian uang ya karena ilmunya udah dapat gitu. Terakhir nih Pak Ardian, banyak profesional money laundering yang sudah ada, ya kan? Tentu PPATK harus juga lebih kuat ya, belajar agar bisa mengejar apa yang mereka lakukan kan, seperti itu. Apa nih tips yang bisa dilakukan untuk Sobat PPATK ya, untuk PPATK agar pelaku pencucian uang ini secanggih apapun dia bekerja melakukan itu bisa terdeteksi gitu. Oke. Khususnya ya tentu bukan hanya PPATK ya, ada penyidik, ada penuntut, ada hakim. Apa yang harus dilakukan oleh semua komponen ini agar mereka tidak bisa apa namanya itu ya, mengakali para penegak hukum yang ada gitu. Ya. Tentu Bang, kalau klise kalau saya mengatakan bahwa kita butuh willingness ya, walaupun itu sebenarnya ya, kita harus mempunyai willingness untuk melakukan upaya maksimal terhadap pemberantasan kejahatan gitu ya. Tapi klise kalau saya ngomong seperti itu. Cuma kalau di dalam tataran ini yang ada di disertasi saya Bang. Disertasi saya itu bagaimana meletakkan TPPU itu di mana sih? Mens rea TPPU itu di mana sih? Ini akan menjadi perdebatan di antara ahli-ahli TPPU ya. Bahkan di PPATK sendiri mungkin akan menjadi ini. Tapi kebetulan ini menjadi area saya ya. Abang undang saya. Saya berpikir bagaimana ketika sebenarnya mens rea atau maksud tujuan untuk menyamarkan, menyembunyikan itu sebenarnya adalah ada di tindak pidana asal itu sendiri. Saya ulangi lagi. Mens rea dari TPPU itu ada di tindak pidana asal sendiri. Sehingga ketika tindak pidana asal itu menghasilkan uang atau barang, disitulah muncul mens rea mencucikan uang misalnya. Saat itulah letakkan TPPU di situ. Sehingga disertasi saya yang sangat mudah-mudahan menjadi kontroversi untuk memberikan pengkayaan dan memberikan warna di dunia penegakan hukum TPPU, mens rea TPPU itu ada di tindak pidana asal sendiri. Saya mau menyampaikan kepada teman-teman penyidik, ketika tindak pidana asal itu sering kali, atau bahkan ketika saya meletakkan mens rea di situ, sebenarnya ini ya Bang, ini jangan di-challenge ya, karena saya mempunyai area untuk men-challenge disertasi saya di sidang tertutup dan terbuka nanti kan ya. Bahwa setiap tindak pidana asal itu akan mempunyai mens rea TPPU. Coba dijelaskan dulu dong, Sobat PPATK kan nggak semua tahu apa itu mens rea. Ya, jadi gini Sobat PPATK, mens rea itu di mana ya? Saya akan meletakkan kacamata saya biar tidak terganggu. Mens rea itu padanannya actus reus.
Ketika kita ngomong sebuah crime, di sini saya ngomong TPPU, ada mens rea, ada actus reus. Mens rea itu di sini, mata ke atas, mens rea. Actus reus itu mata ke bawah. Jadi ini actus reus nih. Saya mukul abang, actus reus. Saya ngambil abang, saya ngambil handphone ini, actus reus. Tapi kemudian saya ngambil handphone ini. Saya ngambil handphone ini. Saya kan berpikir, kalau saya ngambil handphone ini tetap tak pakai, akan ketahuan dong. Tapi handphone ini tak jual. Terus tak masukin dulu ke rekeningnya Ibrahim misalnya. Kemudian saya memakainya ruang hasil penjualan ini handphone dengan pakai ATM-nya Ibrahim. Nah ini TPPU, Bang. Saya ngambil ini saya sudah berpikir untuk TPPU, Bang. Sehingga apa yang ingin saya lakukan bagi sobat PPATK, ketika sobat PPATK yang notabene adalah korban, ketika Anda dirugikan, misalnya penipuan, penggelapan, saat itu berpikirlah untuk melaporkan juga TPPU atas crime itu. Ini bagi korban. Bagi penyidik harus sudah siap. Oh, ketika ada perbuatan tindak pidana, kemudian ada laporan TPPU, saya harus siap dong untuk apa yang saya lakukan. Minimal harus punya nomor handphonenya Ardian misalnya. Sehingga apa? Ayo kemudian kita koordinasi, bangun case building, bangun kasus. Karena memang PPATK mempunyai fungsi itu gitu loh. Membantu penyidik penegakan hukum gitu kan ya. Yang penting Anda willingness, tapi klise kalau saya ngomong kayak gitu. Sehingga saya mengatakan bahwa ketika Anda korban, saat Anda tertipu, taruh PPU itu juga di laporan Anda. Ketika teman-teman penyidik mendapatkan laporan itu ada TPA dan TPPU, sudah berpikir, oh saya harus berpikir tentang aset tracing. Saya harus berpikir, oh uang ini pasti harus diikuti, kejahatan itu harus diikuti uangnya atau follow the money. Itu namanya aset tracing. Kemudian, oh saya harus ngubungin PPATK untuk membantu aset tracing. Yang kedua, saya harus menghubungin timnya Ardian untuk nanti menjadi ahli. Kemudian ketika kita mempunyai dua ini, kita mempunyai dua hal ini ya, HA, HP, kemudian ada tim pemberi keterangan ahli, kita harus berpikir juga aset recovery. Ketika saya menjadi penyidik misalnya, ketika saya harus meletakkan bagaimana menjadi penyidik yang bisa memuaskan atau bisa memberikan kepercayaan pada publik, saya harus meletakkan aset recovery menjadi sebuah prioritas. Karena apa? Uang saya udah ketipu gitu. Orang yang ketipu tentu nature-nya adalah minta agar uang saya kembali. Itulah yang nama aset recovery. Terima kasih Pak Ardian. Semoga disertasinya cepat segera diuji ya dan diselesaikan. Dan Sobat PPATK, banyak gizi yang kita dapat ya pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di Jumatan. Kalau bersih, kenapa harus risih?